Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membuat sebuah podcast yang membahas tentang teori-teori perkembangan. Perkenalkan, nama saya Andrew Hidayatudin dari kelas BBA 2B. Dan ini narasumber kami. Yang pertama, Mas Muhammad Zaidi Fadil Naswa, dan juga ada Mas Hairul Bisa Tamatnya. Baik, mari kita mulai podcast hari ini. Yang pertama ada teori psikoanalisa. Bagaimana pendapat Anda dan apa yang dimaksud dengan teori psikoanalisa menurut Freud dan Erikson? Jadi gini Mas, kalau perkembangan Freud dan apa tadi? Erikson. Kalau setelah saya pelajari, perkembangan Freud itu terbagi menjadi 3 malah. Ada perkembangan ID, terus ego, terus ada lagi super ego. Kalau ID yang setelah saya pelajari itu gini, dia itu perkembangan struktur kepribadian yang asli yang berisi segala sesuatu yang secara fisiologis telah ada sejak lahir. Termasuk itu mungkin insting. Jadi insting itu kan ada pada pembawaan kita. Iya, dari lahir gitu ya. Terus yang kedua ini ada ego. Kalau ego ini struktur kepribadian yang berurusan dengan tuntutan realitas. Jadi ya manusia itu kan, apalagi remaja itu kan semakin besar, dia itu malah egonya itu semakin tinggi. Ya mungkin kita sebagai muda-muda kan sering merasakan. Terus ada yang terakhir itu super ego. Super ego itu struktur kepribadian yang merupakan badan moral kepribadian. Jadi super ego ini beda dengan ego. Super ego ini perhatian utamanya adalah memutuskan apabila sesuatu itu benar atau salah. Jadi kita semakin besar kan semakin tahu besar benar atau salahnya kan semakin tahu kita, karena kita semakin besar semakin bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Terus kalau Erikson, satu lagi apa tadi Mas? Erikson. Kalau Erikson ini malah terbagi menjadi 8 tahapan. Tahapan yang pertama itu terus versus mistrust. Memang agak sulit bahasanya. Jadi terus versus mistrust ini pada tahapan bayi mengalami konflik antara percaya dan tidak percaya. Rasa percaya menuntut perasaan nyaman secara fisik. Pada saat itu hubungan bayi dengan ibu menjadi sangat penting. Makanya ini terjadi pada hubungan bayi. Jadi kalau bayi itu merasa nyaman, ya mulai ada sejak bayi tadi. Terus yang kedua, pembagian kedua yang Erikson ini ada autonomi versus shame and doubt. Jadi berlangsung pada akhir masa bayi dan masa mulai berjalan. Setelah memperoleh kepercayaan, bayi mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah milik mereka sendiri. Jadi pada bayi itu kan belum bisa bergerak, maksudnya belum bisa berjalan. Jadi dia itu belum mempunyai kepercayaan. Jadi mulai punya kepercayaan bahwa dia bisa menggerakkan diri sendiri itu ketika pada masa si bayi ini tadi mulai bisa berjalan. Itu pada masa akhir bayi. Terus yang ketiga ada initiatif versus duit. Ini berlangsung pada tahun-tahun prasekolah. Jadi sebelum sekolah mungkin pada usia prapaud lah, bisa kita bilang. Jadi anak-anak itu kan terlihat sangat aktif, suka berlari, suka berkelahi, manja, suka melihat lingkungan. Itu pada masa sebelum prasekolah. Terus ada lagi keempat itu industri versus inventionary. Jadi berlangsung kira-kira pada saat sekolah dasar. Jadi pada anak sekolah dasar itu sudah mulai masuk dunia baru, yaitu sekolah dengan segala aturan dan tujuan. Jadi mereka itu sudah bisa mengenal segala peraturan di dalam sekolah itu tadi. Terus yang kelima ini Mas Hilal ada identity versus identity confusion. Jadi tahap ini itu berlangsung selama masa remaja. Jadi pada remaja ini tadi mereka itu sudah mulai mencari jati diri mereka. Ya mungkin ya seumuran kita ini, kita itu sudah mulai mencari jati diri kita. Terus ada yang keenam, intimacy versus isolasi.
Jadi di sini tahap ini berlangsung selama bertahun-tahun. Pada awal dewasa, tugas perkembangan individu pada masa ini adalah membentuk reaksi intim dengan orang lain. Jadi keintiman maksud di sini adalah keintimannya biasanya menuntut perkembangan seksual yang mengarah pada hubungan seksual dengan lawan jenis yang dicintai. Jadi pada masa-masa mulai memasuki usia dewasa atau pada masa-masa ketika mau memasuki masa menikah, jadi di situ reaksi-reaksi intim atau reaksi seksual itu mulai terasa, makanya itu menggebu-gebu pada laki-laki untuk segera menikah. Terus yang itu juga ada generativity versus signation. Agak susah nggak menjelaskan? Bahasa apa? Nah, itu bahasa Inggris sebenarnya. Cuman lantaran di sini kan BBA, jadi itu bahasa Inggrisnya agak sulit ya. Yang tahap ini dialami individu selama pertengahan masa dewasa. Jadi ketika sudah dewasa, sudah bersuami maksudnya, sudah bersuami istri, berkeluarga. Jadi di sini tuh ciri utamanya generativitasnya adalah perhatian terhadap apa yang dihasilkan. Jadi mulai menghasilkan keturunan, produk, ide dan lain sebagainya. Dan di sini mulai masa-masa otak kita bekerja, fisik kita bekerja untuk menghasilkan produk itu tadi. Terus yang terakhir masih lalu itu ada integrity versus despair. Jadi di sini tahap ini berlangsung selama akhir masa dewasa. Jadi di sini tahap akhir-akhir pada masa itu tadi, pada masa lansia juga. Ya, jadi pada masa ini ya manusia itu ya tinggal menikmati hasil di usia muda itu. Jadi pada proses ke-1 sampai ke-7, nah, di proses ke-8 inilah mereka pada apa bahasa itu menikmati, tinggal menikmati hasil. Jadi kalau yang pertama tadi kan ada apa misalnya Freud ya? Ya, jadi kesimpulannya yang Freud tadi ada 3. Ya. Yang pertama ID, ego, terus super ego. Ya. Erikson dan 8 yang terus. Ya. Baik, kita lanjutkan ke teori yang kedua, yakni teori learning theories dari Skinner dan Bandura. Jadi gini Mas Ilham, kita pembahasan tipis-tipis saja. Jadi learning theories ini dari Skinner dan Bandura. Jadi teori-teori pembelajaran yang dimukakan oleh B.F. Skinner dan Albert Bandura. Ini nama aslinya. Ini merupakan jalan kontribusi terpenting dalam psikologi pembelajaran. Dalam psikologi pembelajaran, Skinner dikenal karena teorinya behaviorism radikal yang menekankan pentingan lingkungan membentuk perilaku. Jadi memang lingkungan ini kan secara tidak langsung itu membentuk perilaku kita, watak kita, bahkan jati diri kita bisa kita bentuk dari ini tadi, dari lingkungan ini tadi Mas Ilham. Terus sementara Bandura, kalau yang satunya lagi Bandura, ini mengemukakan teori belajar sosial yang menekankan peran pengamatan dan imitasi dalam pembelajaran. Jadi gitu Mas Ilham. Ini secara rangkumannya aja. Jadi learning theories dan Skinner Bandura itu ya kurang lebih begitu. Baik, itu tadi penjelasan teori yang kedua, ya teori learning theories dari narasumber yang pertama. Kemudian langsung saja kita beralih ke teori yang ketiga, yakni teori humanistic theories yang dikembangkan oleh Charlotte Bowler dan Maslow serta Rogers yang akan dijelaskan oleh narasumber kita. Jadi gini Mas Ilham, nih kalau yang ketiga, jadi dari teori ketiga ini namanya humanities theories. Ini ada 3 orang Mas Ilham yang mengemukakan. Ada Carlotter Buller, terus yang kedua namanya Maslow, dan yang ketiga namanya Rogers. Ya. Jadi teori-teori humanistik yang dimukakan oleh 3 orang itu di Mas Ilham. Nah, itu kalau nama aslinya itu Carl Baller, terus yang kedua Abraham Maslow, dan yang ketiga namanya Carl Rogers.
Ini menekankan pada aspek-aspek positif dalam perkembangan individu Maslow, misalnya mengemukakan hierarki kebutuhan yang menekankan pemenuhan kebutuhan dasar individu. Itu Mas Ilham. Terus untuk mencapai potensi sepenuhnya, sementara Rogers menekankan pentingnya penerimaan diri atau accept dalam perkembangan individu. Jadi itu Mas Ilham. Ya, mungkin itu tadi penjelasan mengenai teori yang ketiga, yakni humanistik teoris. Langsung saja kita beralih ke teori yang keempat, yakni teori kognitif teoris yang ditemukan oleh Piaget dan Vygotsky, yang akan dijelaskan oleh narasumber kita yang kedua, yakni Mas Saiful Ihsan Ramadan. Baik, teori yang selanjutnya adalah teori kognitif Piaget dan Vygotsky. Teori ini merupakan dua pendekatan utama dalam memahami perkembangan kognitif pada anak. Teori Piaget mengemukakan bahwa anak mengalami perkembangan kognitif melalui tahapan-tahapan yang berbeda, dimulai dari tahap sensori motor, pra-operasional, kontek-operasional hingga tahap operasional formal. Selanjutnya, teori Vygotsky adalah menekankan peran penting interaksi sosial dan penggunaan bahasa dalam perkembangan kognitif anak. Menurut beliau, bahasa berkembang dari interaksi sosial yang dilakukan oleh anak dengan orang lain, dan bahasa memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif anak. Selanjutnya, dalam interaksi sosial dan penggunaan bahasa memainkan peran utama dalam membentukkan pemahaman dan pengetahuan anak. Dengan demikian, kedua teori ini memberikan wawasan yang berharga dalam memahami bagaimana anak-anak mengalami perkembangan kognitif melalui interaksi dengan lingkungan dan orang lain, serta peran penting bahasa dalam proses ini. Ya, itu tadi penjelasan dari Mas Saiful mengenai teori kognitif. Kemudian langsung saja kita beralih ke teori yang terakhir, ke pembahasan yang terakhir, yakni peranan teori-teori perkembangan terhadap perkembangan individu. Dan pembahasan yang terakhir kali ini akan dijelaskan oleh narasumber yang kedua, ini Mas Saiful. Jadi, pembahasan terakhir adalah peranan teori-teori perkembangan terhadap perkembangan individu. Berikut adalah beberapa teori yang menjelaskan peran tersebut. 1. Teori ekologis. Teori ini menekankan evolusi perkembangan serta landasan biologis dalam perkembangan individu. Teori sosial dianggap ada dalam gen dan terdapat insting dalam setiap individu yang digunakan untuk mengembangkan perilakunya. Kedua, teori kognitif menekankan pada pentingnya proses kognitif seperti memori, seleksi perhatian, persepsi, serta strategi kognitif. Teori ini menjelaskan proses individu dalam memproses informasi di dunia dan bagaimana informasi tersebut masuk ke dalam pikiran. 3. Teori nativisme menyatakan bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh faktor-faktor keturunan atau bawaan dari individu. Nomor 4. Teori perkembangan psikoanalisis berfokus pada teori perkembangan psikososial dari Freud dan teori perkembangan psikososial dari Erikson. Masing-masing teori menunjukkan bahwa pengalaman anak selama tahap awal dapat mempengaruhi kehidupan emosional serta sosial anak pada masa tersebut dan masa sesudahnya. 5. Teori perkembangan kognitif Piaget. Teori ini menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring perkembangan anak. Tahap-tahap perkembangan kognitif anak menunjukkan bagaimana anak mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik dengan tindakan motor. Dengan memahami berbagai teori perkembangan, kita dapat lebih memahami bagaimana individu berkembang dan berinteraksi dengan lingkungannya. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk memahami peran-peran teori perkembangan terhadap perkembangan individu. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan yang disampaikan oleh kedua narasumber kita, ini Mas Saiful dan Mas Saiful. Semoga penjelasan yang sudah dijelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Mas Saiful. Dan mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih telah menonton podcast kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.